Ya, assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi minggu. Mau bahas buku Toto Chan. Nah, ini buku lama. Toto Chan, gadis cilik di jendela. Karya Tetsuko Kuroyanagi, penulis Jepang. Buku yang sudah cukup populer di zamannya. Yang bagi saya buku ini buku yang menginspirasi metode pendidikan. Jadi bagi saya ya, edisi zaman sekolah dengan cara konvensional, mungkin kalau sekolah-sekolah sekarang sudah cukup banyak mengadopsi ya. Saya yang dulu sekolahnya masih sekolah konvensional dan tiba-tiba ada cerita tentang gadis kecil Jepang yang mengalami cara sekolah yang menarik gitu ya. Saya pikir itu jadi seru. Jadi buat teman-teman yang belum tahu latar belakang buku ini dituliskan ya. Jadi buku ini sebenarnya karya Tetsuko Kuroyanagi ini awalnya adalah, kalau saya searching di Google ternyata awalnya ini adalah artikel-artikel yang dikirimkan lalu dikumpulkan dan akhirnya menjadi buku. Dan sinopsisnya ya, isi bukunya itu cerita tentang seorang anak yang dikeluarkan dari sekolahnya ya, sehingga ibunya itu kebingungan mencari sekolah buat anaknya. Nah, dia menemukan sekolah di, ini namanya Tomoe Gakuen. Ini kepala sekolahnya namanya Pak Kobayashi ya. Kalau di bukunya itu ada subjudul yang judulnya itu Aku Suka Sekolah. Aku suka sekolah ini. Teriak si anak karena jadi dia dikeluarkan dari sekolahnya kan karena ini mirip sama kisahnya Thomas Alva Edison ya. Jadi saking nggak bisa diterima di satu sekolah terus akhirnya dikeluarkan. Si ibunya prihatin dan dia mencari sekolah yang tepat. Dan ini si Toto Chan kecil ini akhirnya bertemu dengan sekolah yang unik ya, karena sekolahnya itu bentuknya seperti gerbong kereta. Gerbong kereta, makanya dia menyebutnya sekolah kereta. Ya. Selain bentuknya yang unik, sekolah ini juga cara pandangnya beda sekali dengan sekolah-sekolah konvensional. Bahkan di sini diceritakan bagaimana si murid untuk menentukan mau belajar apa. Lebih banyak bermain daripada belajar. Terus diajarkan di sana tentang mengembalikan alat-alat bermainnya kembali ke tempatnya. Jadi hal-hal yang sangat fundamental, sederhana, tapi justru itu yang ditekankan. Tapi ketika bicara asupan kognitif, asupan buat pemahaman, pengetahuan gitu, dia justru fleksibel. Jadi diserahkan kepada si anak. Jadwal sekolah itu adalah jadwalnya menurut anak mau belajar apa hari ini. Jadi diserahkan. Menurut saya ini menarik ya. Bagi saya buku ini buku yang menginspirasi ya. Dan mengingatkan kita bahwa ada satu kaidah yang bahwa otak kita ini seperti peti yang terkunci rapat gitu. Jadi peti ini besar, otak kita ini peti yang besar yang muat banyak, diisi banyak hal, tapi dia terkunci. Nah, kuncinya itu katanya adalah emosi kita gitu. Jadi sekolahnya Pak Kepala Sekolah Pak Kobayashi ini kan sudut pandangnya itu bagaimana dia memberikan kunci itu pada anak, yaitu emosinya dia. Ketika si anak nyaman dengan sekolah itu, dia nyaman dengan belajar, dia menyukai belajar, maka dia akan memasukkan banyak hal ke peti itu, ke peti otaknya itu dengan banyak pengetahuan. Dan itu secara sukarela gitu. Jadi kalau di buku ini memang ada banyak cerita ya, entah ada dari sudut pandang anak-anak dan menarik ya. Bagaimana diajar menyanyi, bagaimana bermain lumpur, bagaimana akhirnya ada, kan ini suasana akhir perang dunia kedua ya. Jadi ada konflik-konflik yang sederhana karena sudut pandangnya sudut pandang anak ya. Mungkin ini yang membuat buku ini menarik. Jadi
si penulis bisa mengambil sudut pandang yang sederhana gitu, dari sudut pandang anak, tapi dengan dia ini hal yang tidak biasa, hal yang seru gitu, kontennya bagus gitu, penuh tapi dengan kemasan yang sederhana. Dan bagi saya ini menginspirasi. Saya termasuk ini, kebetulan saya sedang mau mengajar ya. Jadi kalau di kelas itu biasanya saya dalam berkenalan saya mengenalkan itu 3 hal gitu. Kalau kenalan di kelas itu, pertama itu siapa saya, siapa kita gitu ya. Jadi saya mengenalkan saya siapa, lalu peserta di kelas saya tanya satu-satu. Itu pertama. Yang kedua adalah kita mau ngomongin apa di kelas ini. Nah, itu ngomongin silabus. Itu saya ceritain silabusnya. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga ini adalah bagaimana cara kita belajar. Dan saya menggunakan metode 3A. Ini kayaknya saya pakai sudah di banyak kelas ya. Saya selalu menyebutkan kata 3A, dan 3A itu inspirasinya dari buku ini, buku Toto Chan ini. 3A adalah asik-asik aja. Jadi kita belajar intinya harus asik dulu. Ketika enggak, maka kita nggak bisa mengisi peti otak kita dengan hal-hal berguna, karena kita udah tidak nyaman gitu, kita bete. Nah, sepertinya inilah yang dilakukan Kobayashi ini untuk membuat format kelas yang demikian asik gitu, sehingga anak-anaknya happy, seru, tapi dia mendapatkan banyak hal dari itu. Ya, ini seru ya, menarik ya. Mungkin kalau mau dikolaborasi sama buku-buku lain, ada bukunya Rum ya. Ini buku orang Indonesia nih, judulnya Sekolah Itu Candu. Kayak saya harus searching dulu ya. Saya lupa bukunya dulu, saya pernah baca, punya kakak saya, jadinya Sekolah Itu Candu. Nah, ini tulisan Rum Topati Masang. Rum Topati Masang, Sekolah Itu Candu. Ini juga menarik, Sekolah Itu Candu. Jadi Rum Topati Masang ini udah lama sekali saya baca, tapi masih membekas karena menginspirasi gitu ya. Di zaman itu, ini tahun berapa tuh ditulisnya ini? Saya temu buku ditulis oleh seorang, waktu itu saya baca di penulisnya itu adalah seorang yang putus sekolah dari kampus pendidikan. Jadi kan menarik, orang yang kuliah pendidikan terus nggak selesai di IKIP Bandung ya. Kemudian dia nulis buku, dan bukunya itu bagi saya wow gitu, baru gitu, karena dia mengkritisi seragam sekolah, dia mengkritisi jadwal, dia mengkritisi silabus, kurikulum. Jadi bagaimana itu menjadi candu, karena akhirnya anak terjebak pada ukuran-ukuran yang diseragamkan gitu. Pada kenyataannya padahal masing-masing anak memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Itu dikritisi oleh Rum. Dan di tahun itu ya, menurut saya itu sesuatu banget. Karena aku ingatnya itu di bab terakhir di bukunya Sekolah Itu Candu itu, dia menceritakan sekolah masa depan gitu. Jadi ini mohon maaf kalau redaksinya kurang, enggak persis ya, tapi ya ini yang teringat di kepala saya. Di situ ada undangan gitu, misalnya ada sekolah putu gitu. Kelas putu, misalnya kelas putu, silakan datang ke rumah saya ingin mengajarkan tentang menanam jagung gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang diundang datang untuk belajar tentang menanam jagung gitu. Jadi sekolah adalah sekolah masa depan, itu sekolah yang seperti itu. Saat itu kan kayak apaan sih ini gitu ya, kayak nggak masuk akal gitu ya. Namanya sekolah kan kita masukin anak ke sekolahan, belajar dengan kurikulum yang jelas gitu ya. Kalau di bukunya Rum itu di bab terakhir itu cerita sekolah masa depan tuh justru fokus gitu. Yang mengajar adalah kita saling mengajar dan belajar gitu. Seolah-olah nggak masuk akal, tapi kenyataannya sekarang sudah terjadi. Karena kalau kita mau belajar tentang masak sop misalnya, kita tinggal googling, nyari di YouTube tutorial tentang memasak sop, dan itu sebenarnya seperti kelas gitu. Dan private gitu kan. Orang butuh itu, dia mendapatkan itu. Dan ternyata udah terjadi gitu. Seperti yang Toto Chan pun begitu kan. Toto Chan di zaman awal itu kita ngelihat, wah, sekolah kok seperti itu. Sekolah kok hanya isinya bermain. Sekolah kok hanya main lumpur. Sekolah kok bikin jadwal sendiri. Anak-anaknya diminta menulis mau belajar apa hari ini gitu. Tinggal gurunya yang
membantu. Itu seperti sekolah apaan sih gitu. Tapi kenyataannya di sekarang kita sudah banyak melihat sekolah-sekolah alam itu melakukan cara-cara seperti ini. Ada seorang ponakan yang di Jogja sekolah alam, dan dia suatu materinya yang saya tertarik itu ketika dia menulis paper, padahal itu usia sekolah dasar, dia sudah menulis paper tentang kucing, karena diminta gurunya menuliskan suatu tentang hewan kesayangannya. Lalu dia menuliskan, menceritakan tentang kucing, yang dia bahas seluruh tentang kucing, bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia makan, jenis kucing seperti apa yang dia kenal gitu. Itu kan sederhana, tapi dia sudah belajar biologi, dia sudah belajar mempresentasikan, mungkin kalau bisa jadi belajar tentang apa lagi ya? Ya karakter. Misalnya kan ketika bicara karakter binatang tertentu, jenis tertentu demikian, nanti dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang karakter teman-temannya gitu. Jadi bisa berkembang kemana-mana, dan itu pula lah yang dikemas dalam kurikulum yang sekarang itu kurikulum apa, Merdeka ya sekarang, Merdeka. Atau dulu kalau sekarang sekolah dasar kayaknya udah pakai tematik gitu. Kan sebenarnya karena dasarnya dari itu kan, sesuatu yang relate dengan dirinya gitu. Oke ya, ini sebenarnya seru ya. Ada 2 buku jadinya saya ngomongin Toto Chan tadi, buku Toto Chan ini dan buku Sekolah Itu Candu. Saya sebenarnya sedang nyari-nyari lagi nih, pengen beli lagi bukunya karena buku yang menginspirasi. Walaupun saya tidak pegang bukunya saat ini ya, di rak buku saya nggak ada nih, karena dulu saya pinjam kakak saya. Ya semoga obrolan minggu pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.